Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 23 Kui beserta wakil, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara diseminasi CGP ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan limpahan karunia kesehatan untuk bisa mengikuti melangkahkan kaki pada pagi hari ini untuk bisa sekolah. Sholawat serta salam semoga tetap tersanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita diambil sebagai umat serta mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan melakukan diseminasi tentang modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Materinya tentang budaya positif. Ada beberapa hal agenda yang akan kita lewati pada kegiatan hari ini. Langsung saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini, dan yang selanjutnya adalah materi, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama buka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dimohon kepada kesediaan dari Bapak Kepala SMP Negeri 23 Kui untuk menyampaikan beberapa sambutan ataupun arahannya kepada Bapak Rasid Wahyono SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Asmi, calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yang akhir. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini atas nama SMP Negeri 23 saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asmi, ya, salah satu guru kita yang sudah berhasil masuk ke tahapan dalam rangka mencapai proses sebagai guru penggerak. Hari ini adalah dalam rangka diseminasi modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap calon guru penggerak di sekolah ini dengan adanya sudah muncul satu Pak Asmi akan muncul lagi, lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi. Modul yang akan disampaikan Pak Asmi ini adalah budaya positif. Mari kita cermati, kita dengarkan bersama-sama budaya positif yang akan disampaikan Pak Asmi ini dalam rangka untuk perbaikan sekolah kita, lingkungan sekolah kita, siswa, guru, dan sebagainya. Artinya, apa yang akan disampaikan Pak Asmi ini dalam rangka peningkatan di lingkungan sekolah kita. Pak Asmi adalah selaku calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Pak Asmi ini betul-betul menjadi virus positif di sekolah ini, sehingga dapat kita ikuti, dapat kita terapkan, dan dapat kita laksanakan, sehingga tujuan yang disampaikan Pak Asmi bisa tercapai dengan maksimal. Bapak Ibu, mungkin itu sebagai pembuka sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian marilah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Bapak Asmi
Fikron SPD, kita buka secara resmi dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya itu. Silakan Pak Asmi dilanjutkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rasid Wahyono SM SPBMM selaku Kepala Sekolah sudah menyampaikan beberapa arahannya sekaligus membuka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini kita langsung saja ke materi ya. Saya mohon izin untuk berdiri. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya sekaligus memperhatikan di depan. Ya, jadi saya baru dengan kelihatan di sini ya. Oke, kepada Bapak Ibu semuanya, di sini pendidikan guru penggerak ini ada beberapa tahapan yang harus kami lewati. Kami sudah menyelesaikan modul 1 karena ada 3 modul nanti. Setiap modulnya itu banyak titiknya. Nah, di kegiatan terakhir penutup modul 1 itu adalah diseminasi atau aksi nyata atau pengimbasan kepada sekolah. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi nanti akan saya imbaskan kepada teman-teman, berbagi share pengalaman di sini, tidak menggurui, semuanya kita di sini belajar bersama-sama. Kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Di sini materinya adalah budaya positif. Kita mulai dengan budaya positif. Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini budaya positif Bapak Ibu ya. Terus dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Harapannya di sini dalam menciptakan budaya positif, kita perlu berkolaborasi dan bekerja sama bersama-sama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin atau kita sebagai guru perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi ini tujuan dari budaya positif. Selanjutnya, budaya positif ini konsep-konsepnya atau materi-materinya adalah pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar peserta didik, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita lewati 1 jam ke depan materinya. Selanjutnya kita ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran atau perubahan paradigma belajar. Kita lihat teori stimulus respon. Ya, menurut stimulus respon teori, proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu. Saya beranggapan bahwa saya bisa mengontrol murid, padahal tidak sama sekali. Ini adalah stimulus respon, Bu ya. Di mana proses belajar itu sebuah rangsangan yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Terus teori kontrol, yaitu bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini menjelaskan kontrol guru, di mana kita beranggapan bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Ini paradigma belajar yang miskonsepsi nanti. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada penjelasan ya menurut Stephen Covey dalam bukunya Prinsip Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, di sini perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, kita ini berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya gini Bapak Ibu semuanya, kita itu akan berubah. Di mana sekolah itu ini nih, teori stimulus respon yang selama ini kita terapkan akan kita ubah menjadi teori kontrol. Di mana stimulus respon yang kita terapkan selama ini semuanya kayak orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya selama ini gak ada yang namanya kontrol. Semuanya itu karena diizinkan alam bawah sadar kita untuk seseorang itu bisa mengontrol kita, termasuk murid. Murid bukan bisa kita kontrol, tapi karena murid mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, makanya terjadi kontrol di sana. Nanti akan lebih dalam kita pelajari lagi. Terus miskonsepsi tentang makna kontrol. Ternyata kontrol menurut kita selama ini salah. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa menjadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya, di sini kalau kita melihat kontrol itu semuanya masih murni dari guru dan murid masih mengizinkannya, sehingga terjadi kontrol di sana. Pada dasarnya di dalam posisi teori kontrol tidak seperti demikian. Nanti kita akan jelaskan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi mengontrol murid, di mana guru menganggap kita sebagai guru bisa mengontrol dan posisi kita itu adalah pengontrol. Dan ini letak kesalahan tadi atau miskonsepsi terhadap teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana kita menganggap semua yang kita yakini yang ada dalam diri guru semuanya itu benar dan murid itu salah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini juga guru sering mengkritik dan sering membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter, di mana di sini juga posisi kesalahan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini juga di mana kita menganggap diri kita lebih dulu, saya dulu, kami dulu, zaman saya dulu. Ini sering kita lontarkan kepada siswa. Dan ini ternyata di pembelajaran teori kontrol itu adalah kesalahan. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Nih ya. Selanjutnya langsung ke sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Suka tidak suka, mau tidak mau, zaman berkembang dan berubah. Dan tujuan dari pendidikan saat ini adalah ini, munculnya profil pelajar Pancasila di dalam diri peserta didik atau murid.
Untuk mewujudkannya diperlukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi itu Bu ya. Materi pertama itu tentang paradigma belajar, di mana cara kita memandang belajar saat ini itu terjadi kesalahan. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita itu bertindak selaku selaku teori stimulus respon tadi, di mana itu adalah merupakan miskonsepsi atau kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke materi disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya? Coba, saya mau nanya di sini. Ada yang mau? Silakan. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita? Coba. Ada nggak yang mau berkomentar? Apa sih? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang muncul? Mematuhi peraturan. Betul. Ada lagi? Apa? Kalau berhubungan dengan disiplin. Oke, aturannya. Kebanyakan orang mau kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kebutuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan yang namanya hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dipakai atau dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku. Artinya nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai merupakan payung atau panduan dalam berperilaku dan bersikap. Dan ini merupakan fondasi. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebagai pendidik kita harus menciptakan anak yang disiplin, tapi bukan berarti kita menghukum. Karena sifat menerapkan disiplin itu yang diharapkan dari pendidikan adalah motivasi yang muncul dari intrinsiknya, dari dalam dirinya. Dan selama ini kita hanya fokus kepada ekstrinsik. Memang bisa menyelesaikan masalah, disiplin bisa diterapkan dengan ekstrinsik atau hukuman yang sifatnya itu menyelesaikan masalah tapi tidak menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Contoh ya banyak Bapak Ibu, sampai detik ini seberapa banyak orang yang sadar bahwasanya sampah itu adalah merupakan suatu kejanggalan. Sampai detik ini banyak kok, padahal dari dulu buang sampah pada tempatnya. Tapi sampai detik ini tidak muncul, hanya beberapa orang. Karena kita menganggap sampah itu adalah sebuah hukuman, bukan sebagai masalah. Selanjutnya, disiplin positif.
Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu disiplin. Disiplin itu bukan kita taat, tapi kita tanggung jawab kepada nilai-nilai yang kita yakini. Ini yang akan diusahakan kita tumbuhkan kepada siswa. Kita membuat nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai yang diyakini mereka, sehingga muncul tanggung jawab. Kalau memang dia tidak yakin, nanti tanggung jawabnya nggak muncullah di sana. Tadi motivasi eksternal, hukuman, dan itu tidak efektif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi materi ini, gimana caranya kita menumbuhkan motivasi melalui intrinsik, bukan ekstrinsik. Tanpa embel-embel kita akan memberikan reward, kita mengancam mereka atau kita memberikan hukuman. Jadi memang siswa tadi melakukan disiplin karena tanggung jawab terhadap nilai yang memang dia yakini. Nih, tujuan pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lihat. Karena tadi kita berbicara tentang motivasi, berarti kita lihat apa aja motivasi manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, adanya dorongan orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Artinya orang berperilaku itu pasti ada dasarnya, ya. Kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi utama seorang manusia itu melakukan sesuatu atau bertindak, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang akan kita capai, yang akan kita tuju harapannya. Karena ini kira-kira motivasinya ekstrinsik atau intrinsik, dari dalam atau dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau ini mendapatkan imbalan. Oke, kalau ini menjadi orang yang memiliki ingin menghargai diri sendiri, dari ekstrinsik atau intrinsik. Iya, itu harapannya. Jadi faktornya bukan karena orang lain, tapi faktornya karena memang dia yakin terhadap nilai itu dan memang itu yang akan menjadi perkembangannya. Nih, pendekatan disiplin positif, ya, tidaklah semata-mata tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri cara kita sendiri, baik guru, orang tua maupun orang dewasa, memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina peserta didik secara individual atau kelompok. Merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi kan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu, Bapak Ibu semua, nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama. Artinya nilainya itu hasil kesepakatan. Dimana sempat gak kita pernah menerapkan peraturan, tapi kita memanggil siswa, memanggil guru dan memanggil semuanya untuk ini. Kalau sudah disepakati bersama, nanti baru kita bisa terapkan. Ini ya nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, ya inilah. Ini ada lagunya. Terus ini nilai-nilai yang ada di IBO atau IBO, Primary Years Program. Ini keterampilan hidup atau life skill, nilai yang diharapkan dari life skill. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bu. Kebutuhan dasar manusia pada intinya itu mencakup tentang pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bahwasanya kita semua ini manusia dan semua di sini ini memiliki kebutuhan. Bertahan hidup, makanan, pakaian tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, penguasaan, harga diri, ya dianggap pemimpin, di mana dia ingin diakui, mandiri, tadi kebebasan, di mana dia ingin menunjukkan dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kesenangan, di mana dia bermain, humor, antusias. Ini yang mendasari manusia itu dalam berperilaku. Ya, karena manusia memiliki kebutuhan dasar untuk berperilaku. Kebutuhan 5 inilah yang akan dipenuhi. Jadi nanti paling banyak nanti di siswa itu untuk memenuhi ini. Makanya kita sering lihat siswa itu sering bermain, humor, untuk memenuhi kebutuhan. Karena wajib Bapak Ibu semuanya, manusia itu wajib mempunyai kebutuhan. Setiap kita pasti kok memiliki ini. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai kebajikan, apa nilai kebajikan tadi? Nilai yang disepakati bersama atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di teori ini mereka percaya bahwasanya apabila siswa itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, itu karena tadi dia gagal memenuhi ini. Dia gagal mendapatkan kesenangan di rumah, sehingga dia mencari kesenangan itu di sekolah. Gagal dalam kebutuhan ini gagal. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini harapannya. Ya, ini harapannya. Nah, motivasi perilaku manusia. Kita lihat. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena munculnya dari luar. Mendapatkan imbalan dari luar. Menjadi orang yang ingin mereka inginkan, menghargai diri sendiri, ini ekstrinsik. Inilah yang diharapkan, yang muncul pada diri siswa. Karena selama ini semuanya itu berdasarkan ini. Ya, siswa melakukan sesuatu itu karena hukuman. Dia mengerjakan PR karena takut dihukum, bukan karena dia sadar bahwasanya PR itu merupakan kebutuhannya dan kepentingannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Kita lihat, selama ini kita menerapkan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Karena kita sebagai guru Bapak Ibu semuanya, jujur saya juga baru tahu ternyata saya selama ini itu menerapkan ini. Sedangkan yang ingin dicapai itu ini. Kita lihat, hukuman tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Ini hukuman. Semuanya kita selalu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana. Artinya sudah ada peraturan di sana. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid.
Kebanyakan seperti ini. Ya, konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Kalau restitusi proses menciptakan kondisi bagi buruh untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi fokusnya bukan kepada lagi apa hukuman yang akan diberikan, tapi bagaimana kita memperbaiki permasalahan tersebut. Jadi kalau hukuman itu sifatnya gini Bapak Ibu. Kalau hukuman dia tidak ada kesepakatan di sana. Ya. Jadi ini bedanya apa sih hukuman, apa konsekuensi dan apa restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Kita nggak pernah ngobrol sama murid, tiba-tiba semau kita saja apa yang ada di benak kita hari itu kita lakukan. Contoh, ada murid tidak mengerjakan PR, keluar kamu dari kelas saya. Tapi tidak ada kesepakatan di sana. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi bisa jadi konsekuensi kalau itu sudah ada kesepakatan. Contoh kita sudah ngomong, apabila tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya adalah keluar dari kelas dan belajar di depan kelas seandainya. Jadi ini juga masih kesalahan. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu menciptakan kita tidak fokus lagi kepada hal tersebut. Kita fokus kepada kenapa sih anak ini kok tidak mengerjakan PR? Bagaimana solusinya? Nanti kita restitusi. Restitusi ini juga ada tahapannya. Bagaimana cara merestitusi siswa itu ada tahapannya. Karena kita semuanya hanya menyelesaikan masalah. Tadi karena siswa tidak mengerjakan PR, finish, kita hukum. Kalau siswa tidak mengerjakan PR, finish, ada kesepakatannya, lakukan. Kalau restitusi beda. Kalau restitusi ada siswa tidak mengerjakan PR, kita harus cari tahu kenapa tidak mengerjakan PR itu kenapa. Nah, kaitannya ini ya, kaitannya tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah sedikit mengerti Bapak ya. Saya juga pun baru paham. Ternyata selama ini yang kita lakukan ada di dua ini, hukuman dan konsekuensi. Paling banyak kita ini hukuman. Karena konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sebagai peraturan. Itu namanya konsekuensi. Kita sering banget kok sama siswa yang namanya kita bertindak menghukum, bukan mengkonsekuensi. Apalagi mau di sini nih, jauh banget merestitusi. Jadi kedua tujuan dari pembelajaran ini nanti harapannya ada perubahan, ada budaya positif yang muncul di sekolah kita. Selanjutnya, kaitannya tadi dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, guru sebagai penghukum. Jadi ada ilmunya Bapak Ibunya. Semuanya ada ilmu yang mempelajari, ada buku yang ditulis untuk mempelajari kontrol guru. Kira-kira, silakan Bapak Ibu semuanya perhatikan. Selama ini Bapak Ibu semuanya bertindak sebagai kontrol guru sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tapi sebelum ke situ, Bapak Ibu semuanya, sebelum ke kontrol guru ini akan materi selanjutnya. Sebenarnya ada speaking, saya rasa kita next saja ya. Kita langsung masuk ke materi keyakinan kelas, ya. Kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Ya, keyakinan kelas itu tadi Bu, kan untuk membuat kondusif itu diperlukan yang namanya aturan. Nah, kalimatnya nanti yang dirubah. Ya, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Perhatikan kenyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau safety belt saat berkendara? Kira-kira kenapa? Alasannya, kenapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau safety belt? Safety belt itu ini ya,
Pengaman. Sabuk pengaman, iya benar, sabuk pengaman. Kenapa kira-kira? Biar aman. Oke, nanti ada kaitannya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan? Bersih. Mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak saat pandemi COVID? Biar tidak tertular, kesehatan. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai-nilai keyakinan lebih dalam dibandingkan mengikuti pakai peraturan. Ini aturannya. Tapi kalau kita naikkan, ini kan harapannya. Kalau kita naikkan karena kita biar aman, peraturannya hilang. Sama, mengapa kita mencuci tangan sebelum makan? Karena biar bersih. Bukan kita melakukan cuci tangan karena ada aturan, tapi karena biar bersih. Nah, itu yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah nilai yang kita sebut sebagai nilai keyakinan. Jadi nanti makanya materi tentang keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya, kalau peraturan itu cuma tulisan. Tapi kalau yang namanya keyakinan, karena dia yakin nilai yang ada di dalam tersebut. Tadi kayak kita contoh tadi. Kenapa alasan kita memakai safety belt? Biar aman. Kenapa kita mencuci tangan? Biar bersih. Nah, ada nilai di sana. Bukan karena kenapa mencuci tangan? Aturan kok cuci tangan. Tapi nggak tahu. Ternyata siswa di SMP itu banyaknya nggak tahu apa nilainya. Apa nilainya itu nggak pernah kita kasih tahu nilainya. Mereka tahunya cuma itu aturan. Mereka nggak pernah tahu nilai apa yang terkandung di dalamnya. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu ibaratnya tidak mengerjakan PR? Semuanya tentang aturan. Bukan karena mereka yakin bahwa nilai itu wajib mereka miliki. Keyakinan kelas, kita lihat perbedaan apa sih keyakinan dengan peraturan. Berdasarkan kesepakatan bersama antara murid. Kalau peraturan yang dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Jujur Bapak Ibu semuanya, saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas ini. Dan sekolah kita jujur belum menerapkan itu. SMP 16 sudah. Karena mereka semuanya kalau kita masuk ke SMP 16 nanti ada keyakinan kelas di kelas. Pak Medi ada beberapa teman CGP di sana. Jadi ini harapannya Bapak Ibu semuanya. Setelah dari sini nanti harapannya semua guru membuat yang namanya keyakinan kelas. Karena ini penting untuk menumbuhkan yang namanya tadi, biar murid tahu apa nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati, apa nilai-nilai kebajikan yang ingin guru capai. Nilainya apa? Selama ini kita tidak pernah membicarakan tentang nilai. Kita hanya membicarakan tentang aturan. Jadi siswa melakukan sesuatu karena peraturan, bukan karena nilai yang terkandung di dalamnya. Dia nggak tahu apa itu nilainya. Pokoknya saya harus mengerjakan tugas biar nggak dihukum. Pokoknya saya harus ini biar nggak melanggar aturan ini. Bukan karena saya harus melakukan ini. Oh, karena di situ ada nilai ini. Nah itu. Nah tadi ya, jadi keyakinan kelas dan peraturan saya rasa sudah jelaskan Bapak ya, berbeda. Selama ini kita masih di sini peraturan. Bersama-sama yuk kita buat SMP 23 ini, harapannya bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Dimana kita bersama murid itu membuat keyakinan kelas. Untuk teknis segala macamnya, ya nanti kita berkolaborasi Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk mewujudkan keyakinan kelas tadi diperlukan kontrol seorang guru. Di mana tadi sudah disinggung 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita lihat. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum.
Nih, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak kali ini saja. Saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita berteman. Ini lumayan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu ini robot, bapak ibu. Kalau saya kali ngomongnya robot, dia nggak mau tahu menahu, pokoknya itu aturannya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi. Ini lumayan. Ya, pemantau. Kalau teman, dia berteman. Ini kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita mencoba mencari tahu motivasi apa dia melakukan hal tersebut. Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya? Dan kita meminta untuk dirinya tahu bagaimana solusi yang pantas untuk dirinya. Ini manajerial. Terkadang bahkan jujur pun saya sendiri juga masih sering ini nih. Seketika saja, apa yang ada di benak kita saja, apa yang muncul saat itu dan apa yang tanpa sepakat sama sekali. Disuakan kaget tuh, gak ada kesepakatan sama sekali. Tadi kalau ada kesepakatan namanya bukan hukuman, tapi apa? Konsekuensi. Jadi ada kesepakatan jadi konsekuensi. Tapi kalau restitusi fokusnya kepada bukan permasalahan itu, permasalahannya gimana cara merubah anak ini. Itu restitusi. Lihat, penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ya, jari nunjuk-nunjuk, menghardik. Hukumannya fisik maupun psikis. Walaupun kadang tidak ini, kita sering psikis. Apa? Bantu. Kamu ini tidak punya masa depan. Mau jadi apa kamu? Kalau seperti ini kamu tidak akan jadi orang sukses. Ya, seperti itu. Ya, kita nggak pernah tahu terus psikisnya. Psikis kalau bahasa kerennya sekarang baper lah ya. Dampaknya murid jadi pendendam. Tidak menyukai guru, mapel yang diampu, sulit menerima pembelajaran. Ini ya, hasil murid jadi dendam. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah, suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Merasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Kamu kok gitu sih, nggak kasihan sama ibu. Ah, tuh, buat rasa bersalah. Ayo, ya. Ibu capek, nak. Ibu ini, selama ini kan ngurus ini segala macam. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Dan suaranya cenderung melembut, tenang. Namun kata-katanya tetap nyalahinmu, murid. Gimana, Pak? Pembuat rasa bersalah. Ya, kita tinggal koreksi masing-masing. Guru akan mengatakan hal yang menyatakan kesalahan murid dan membuat guru menderita, seolah-olah dirinya korban. Dampaknya membuat usia merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri. Ini murid merasa bersalah. Dia melakukan sesuatu itu karena nggak enak loh sama, nggak enak loh. Tadi kalau nggak ada gurunya malu lagi ya, karena tidak muncul dari masih dari eksternal semua ini. Posisi teman, lumayan nih. Posisi teman, nada suara guru akan terdengar ramah. Gimana? Ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, kebanyakan bercanda sama siswa. Murid akan bergantung, cuma ini lumayan, tapi sayangnya dia hanya kepada guru tersebut. Ini lumayan, kalau di posisi kontrol menjadi teman ini lumayan bagus. Cuman murid akan bergantung, itu salahnya. Dan dia tidak, karena tadi masih kalau sama guru ini, suka bener saya. Kalau sama ibu ini suka bener.
sama yang lain enggak. Karena tadi tidak dari dalam. Karena pengaruh gurunya. Ketika gurunya berubah, seketika murid juga akan berubah. Ya, murid tidak mandiri, nah ini nggak mandiri ya, karena bergantung guru, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, semuanya pokoknya karena tadi berteman. Kalau bapak atau kalau ibu itu yang masuk, pokoknya saya masuk terus ya. Kalau PN sih buat terus ya. Itu kalau sebagai teman. Kalau pemantau, nah ini robot tadi bersuara datar, tidak emosional, tidak bercanda gurau, tidak meninggikan suara, dia aman aja pokoknya terserah. Yang penting saya ngajar, kalau kamu lakukan kesalahan sudah ada peraturan di sekolah ini. Ah ini pemantau nih, dia tercipta identitas diri positif yang memang harus selalu memantau murid. Dia nggak menyelesaikan masalah. Dia pokoknya kalau salah apa, konsekuensinya apa lakukan sudah. Ya, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah apa. Tadi ini yang muncul teh. Ya. Dia nggak mandiri. Ya. Nah, ini yang terakhir, ini yang diharapkan. Ini yang sulit, justru sulit. Bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak terlalu bernada tinggi. Tercipta identitas rasa positif, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna pada membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya mandiri, percaya diri, dapat menyelesaikan masalahnya. Jujur Bapak Ibu semuanya. Kemarin kami semua CGP ditanya, kira-kira Bapak Ibu semuanya di posisi yang mana? Kami paling banyak menjawab itu di posisi penghukum. Bahkan saya sendiri. Ya, penghukum. Ya, semua banyak teman semuanya masih sebagai penghukum. Kalau ada beberapa, biasanya guru-guru senior yang di sini. Ya, biasanya guru-guru senior itu banyak di sini. Pemantau, dia sudah tidak mau pusing lagi tuh. Dia yang penting ngajar. Oh kamu apa? Dah ada PK sana. Ah, pemantau itu. Ya, dia nggak mau terlibat. Maksudnya dia nggak mau terlibat terlalu jauh. Tapi kalau ini yang diharapkan. Kita lihat. Ya, saya kan udah jelasin tadi nih. Apa sih pemantau, apa sih manajer, bagaimana penghukum. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Coba kira. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nih. Intinya gini, nanti ayolah lakukan demi ibu ya. Ayo Sina, lakuin demi ibu ya. Teman. Dimana dia posisikan kayak teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantau. Jadi ini Bapak Ibu semuanya. Di sini ada video. Oh, dan mana ya? Sesuai dengan rencana anak dari rumah itu mau gitu. Ya sebenarnya tindakan
semuanya juga hal dari Bapak Ibu. Saya juga baru mengetahui ternyata selama ini ada loh ilmu yang mau pelajari. Selama ini kita kan bertindak. Saya juga baru tahu ternyata saya posisinya sekarang sebagai ini loh, jadi guru. Ternyata memang ada tahapannya. Dan ini mana videonya? Ya. Berawal dari keluarga yang seperti itu, ya kita Oh, institusi. anaknya kan, Iya, institusi tadi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sampai di materi ini videonya nggak bisa ya. Sampai di materi posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan nggak? Coba, nggak apa-apa, kita sharing. Ya silakan, Bapak Ibu semuanya. Coba Pak. Ini, silakan. Nggak apa-apa Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya materi tadi, saya merasa sangat tertarik ya untuk mendalami yang namanya keyakinan kelas, kemudian guru menjadi seorang manajer. Nah, yang mau saya tanyakan, semuanya kan murid, kita harus membuat murid memiliki keyakinan kelas, merasa yakin tanpa adanya di dalam otak mereka tidak ada lagi yang namanya peraturan, tetapi keyakinan. Nah, sedangkan yang harus kita ubah adalah, yang pertama yang harus kita ubah adalah bagaimana caranya kita sebagai guru menjadi seorang manajer untuk siswa-siswi. Sebelum anak-anak merasa yakin, kita dulu yang harus menjadi seorang manajer untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa manajer di dalam diri kita sebagai pendidik? Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi nggak apa-apa kalau ada. Saya. Ya. Terima kasih Pak Asmi atas kesempatannya. Dari materi tersebut sangat unik, sangat ini juga ya, bagus untuk perkembangan di SMP kita dan sekolah kita ini. Bukan hanya beberapa hal yang perlu dirubah, sebenarnya banyak Pak, dari gurunya sendiri termasuk juga kepada siswanya. Nah, yang menjadi agak kesulitan itu kepada siswa Pak. Kenapa demikian? Tadi saya juga sempat berdiskusi dengan Bu Yuni ya. Sebenarnya untuk sebenarnya sekolah ini sudah benar sebenarnya. Cuma ada perubahan sedikit lah dalam perilaku kepada siswa. Nah, seandainya kita ini sudah berubah, Bapak, coba kita perhatikan dulu. Kalau untuk merubah sesuatu psikologis itu tidak perlu sangat lama, Tidak, sekarang harus berubah, besok harus ikut kita ya. Ibaratnya menjadi suatu konsepnya dalam sebagai penghukum lagi ya, dan konsekuensi juga. Nah, di sini kita untuk mengubahnya adalah dari sikapan anak, dari budaya lagi. Contoh seperti saya ini Pak, saya dari Jawa ya Pak, maaf ini dari Jawa. Di Jawa itu dituntut harus begini, harus begini. Apalagi yang dari kota. Di kota loh, kamu kalau nggak di kota, kalau kamu mau bertahan hidup di kota ya kamu harus kerja, harus berilmu seperti itu.
Tapi beda Pak. Kalau menurut saya di sini, makanya yang perlu dirubah adalah dari siswanya Pak. Kalau di sini kita konsepkan seperti coba anak kita berubah untuk konsep depan kamu. Maka yakinkanlah di sekolah ini untuk belajar seperti itu ya, untuk belajar. Tapi anak-anak itu sebenarnya apa sih Bapak ini ngomong apa sih? Apa kita ini yang ilmu kita ini terlalu tinggi, atau kita ini yang seperti apa yang nggak tahu perkembangan di luar, atau anak-anaknya ini apa kecenderungan dia kebiasaan di rumah? Kalau dari bentuk saya sendiri Bapak Ibu, untuk masalah siswa ini adalah kecenderungan bagaimana kebiasaan diri pada siswa itu di rumah. Jadi kita sulit juga Pak, bukan sulit ya, untuk membiasakan di sini. Ya kita yakin kalau masuk sekolah di sini kalian akan mendapatkan ilmu seperti itu, ilmu. Dan akhirnya kalau di siswa yang penting saya ini bisa baca tulis, dan itu konsepnya dari mana Pak? Itu dari keluarga. Kalau misalkan keluarganya yang ngerti akan tentang pendidikan. Tapi kalau ada yang penting kamu sekolah nak, kamu bisa apa ya? Bisa baca, bisa tulis. Nanti kalau kamu udah keluar itu udah jadi duit. Anggapannya seperti itu. Nah dari sini kita mau meyakinkannya, kita di sini oke, ibaratnya sudah riset pabrik lagi, ibaratnya riset pabrik. Keluar dari sekolah ini, udah dimodifikasi lagi, ibaratnya, yaitu pabrikan dari keluarganya. Sebenarnya di sinilah yang menjadi konteks masalah kita bersama. Nah, mungkin dari Pak Asmi bisa nggak menjelaskan bagaimana merubah konteks perubahan untuk di keluarga itu, bukan bisa mengikuti kita, tapi benar mendalami dari kita. Tapi kalau dia mendalaminya udah konteks keluarga ya, kita bolak-balik lagi kita kasih tahu ini seperti ini ya, capek juga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Asmi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bu Rizka dan Pak Bentang atas pertanyaannya. Izin menjawab Bapak Ibu semuanya ya. Untuk Bu Rizka, bagaimana cara menumbuhkan manajer di dalam diri seorang guru? Sebenarnya ini juga sempat ditanyakan, Bang kami di mana caranya? Jawabannya adalah ya tadi, kita sebagai guru itu harus menjadi pembelajar. Ini tuh kunci salah satu jadi pendidik adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini berkali-kali ditekankan. Kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Ingat, zaman selalu berkembang. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, tadi yang terjadi adalah miskonsepsi terhadap pendidikan. Kurikulum di era dulu dengan di era sekarang berbeda. Kita tidak bisa samakan. Karena acuan dari pendidikan itu adalah kurikulum. Muncul yang namanya program P5 yang isinya semuanya itu adalah nilai kebajikan universal. Beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, itu yang diharapkan dari kurikulum saat ini. Muncul budaya P5. Ya, jadi untuk jawaban Bu Rizka, kuncinya untuk menjadi manajerial itu adalah guru harus bersedia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak egois, guru tidak merasa dirinya cukup. Ketika guru menganggap dirinya cukup karena memang ini levelnya SMP, walaupun saya tanpa buku materi sudah di luar kepala, walaupun ibaratnya saya nggak belajar juga ini aja materinya.
stuck. Ternyata jadi guru nggak gitu. Banyak kok. Ternyata dengan mengikuti CGP ini saya banyak. Di mana? Di sini diajarkan teori psikologis, diajarkan teori motivasi guru, diajarkan bagaimana menstitusi siswa. Semuanya diajarkan di sini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk permasalahannya Pak Lintang tadi, bagaimana mengubah motivasi belajar siswa tentang itu. Ya, ibaratnya sekarang siswa itu berbeda-beda. Saya mengutip sedikit pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Didiklah peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bagaimana? Kita tidak bisa mendidik siswa dengan teknologi kalau seandainya teknologi di situ saja baru hal baru. Kita bisa tidak menyamarkan. Makanya didiklah siswa dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Siswa yang tinggal di pegunungan atau di dalam hutan atau yang rumahnya berjarak-jarak, di mana terbiasa mendengar suara yang keras, nggak bisa kalau datang guru menye-menye, nggak nyampe tuh. Ya, makanya kuncinya didiklah siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Alamnya di mana, zamannya saat ini bagaimana. Yang kedua, yang selanjutnya kata Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah seseorang itu adalah dirinya sendiri. Itu kan ada hadisnya juga kalau nggak salah. Ya, nggak bisa. Artinya tugas kita sebagai guru itu hanya sebagai di titik mengantarkan. Ya, kita tidak tadi Bu, memanajerial. Kita tidak bisa memaksakan 12 mapel Bapak Ibu, 13 mapel satu minggu. Saya saja kemarin ditanyakan, silakan Bapak kerjakan soal saya. Silakan kerjakan. Saya kasih 50 soal matematika, Bapak guru PKN kerjakan. Bisa? Bisa. Itulah pentingnya nanti pembelajaran diferensiasi, di mana kita mendidik siswa dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Gak bisa, kita saja bisa menguasai hanya 1-2 bidang. Ya, jadi ini yang lagi dibangun bersama. Cuman masalahnya memang siswa kita ini dari 13-13-nya gak ada. 13-13 kasih pilihan, 13-13-nya gak punya kemampuan. Nah ini tugas kita mencari tahu. Ya, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk manajerial tadi kuncinya Bu Rizka harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, bisa intinya mengembangkan diri secara terus menerus, mengikuti pelatihan banyak-banyaknya. Ya, intinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya tidak menemukan pembelajar tidak pernah mau belajar tadi, tidak terbuka. Sama, saya juga selama ini merasa benar, oh gini cara menyelesaikan masalah. Memang selesai masalahnya, selesai anggapan kita. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Selama ini mentok hanya kepada permasalahan, bukan kepada solusi. Yang dicari terus. Kenapa terulang? Karena kita menyelesaikan masalahnya saat itu, bukan mencari solusi. Ya, selesai sih masalahnya. Ada siswa datang terlambat, hukum, suruh bersihin WC atau apa segala macam. Selesai masalahnya memang, tapi tidak, solusinya tidak di situ. Terulang lagi kan besoknya. Tadi merestitusi Bu. Ini motor memang belum selesai. Nih, kita materi terakhir, segitiga restitusi. Ya. Ya. Apa? Berarti kalau untuk sistem seperti ini, berarti sekolah juga harus mengadakan yang namanya acara parenting ya Pak? Parenting. 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 Oh, parenting. Parenting.
kenapa kok demikian? Setidaknya kan siswa ini kan memang kita berbeda-beda ya Pak ya. Apa diferensial kan? Oh siswa ini aktif, siswa ini seperti ini ya. Nah biar tahu juga Pak orang tuanya juga. Jadi masing-masing orang tua juga kan berbeda-beda juga. Betul. Jadi mungkin materi ini menurut saya bisa diberikan kepada si orang tua juga sebagai bentuk parenting dari bentuk apa ya keinian hubungan antara sekolah dan masyarakat ini tahu oh ini loh visi kita di sekolah ini seperti itu. Oh ternyata anak-anak itu begini dan bisa diceritakan juga nanti Pak mungkin kalau kita sisi sudah berubah ibaratnya kayak ini seperti ini loh tapi kalau misalkan di rumahnya seperti ini ya katakanlah masuk mungkin seperti ini ya solusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Lintang ya. Tadi masukan yang lumayan bagus, nanti akan jadi catatan oleh sekolah. Pentingnya parenting, ya memang Bu, Bapak Ibu semuanya parenting itu penting, sangat penting. Karena pendidikan pertama yang diterima oleh manusia itu adalah keluarga. Ya, tadi pertanyaan dari bagaimana caranya? Tadi dari tadi ngomong restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang bukan hukuman Bu, tapi dialog. Pertama, syarat restitusi siswa itu adalah stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi perbuatannya. Yang terakhir, tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Ini cara merestitusi. Jadi musuh kesadaran kita gak pernah tuh nanya. Kita langsung selesai. Contoh kayak di rumah, sadar, stabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa nak? Kita sama anak kan kayak gitu, tapi kok enggak di sekolah? Ini pertanyaannya dari banyak kemarin. Ya, stabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa nak? Ya, stabilkan dulu. Oh, kamu habis jalan ya? Atau oh, kamu main itu ya? Seru ya main itu? Ya. Stabilkan dulu identitasnya, baru validasi tindakan yang sama. Gak boleh. Kalau main api nanti kebakar, panas. Baru nanti tanyakan keyakinan. Kira-kira hal yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang mana? Boro-boro menanyakan keyakinan aja kita belum punya. Makanya kata tadi harapannya setelah ini kita buat yang namanya keyakinan kelas secara menyeluruh bersama dewan guru dan siswa. Harapannya coba sih kita terapkan yang namanya harapan dari pembelajaran ini, kira-kira berubah nggak lingkungan kita? Nih, stabilkan identitas. Berprinsip membuat kesalahan ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Nih, kata kuncinya di sini yang harus kita komunikasinya. Berbuat salah wajar, nah. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Oh, Bapak juga pernah kayak gitu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, Bapak atau Ibu di sini hanya ingin mencari solusi terhadap permasalahan kamu. Jadi kok nih, kamu berhak merasa begitu, tapi harus ada perbuatan yang kamu perbaiki. Jadi fokusnya bukan lagi kepada mas anak ini melakukan ini, hukum seperti ini, tidak, tapi kita merestitusi. Ya, ini. Setelah itu validasi tindakan salah. Oh, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nanti anak itu kan bercerita. Oh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baru dari ini ya. Nih, lebih buruk daripada yang ini. Contoh kayak dia gebrak meja segala macam. Setelah kita Setelah kita inikan sama siswa, komunikasi sama siswa, dia saya gebrak meja. Oh, nih. Padahal kamu bisa lebih buruk.
Bisa saja kamu melakukan lebih buruk dari itu nak ya. Bisa saja dia jawab, iya pak, kalau saya nggak tahan emosi saya tonjok anak itu kan. Dari sini kita tidak memposisi ini manajerial tadi, yang tadi pertanyaan Boiska. Kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, tapi memposisikan diri sebagai manajerial, di mana kita anak itu datang kepada kita untuk mencari solusi, di mana kita menyelesaikan permasalahannya. Kamu patut bangga dengan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini tujuannya bukan membenarkan dia, tapi kita memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Kita memvalidasi. Dia jawab, iya bu, ya, iya. Saya melakukan sesuatu karena harga diri saya. Gak apa-apa nih, buat dia di atas dulu. Baru nanti kita tanyakan, oh kamu melakukan itu kira-kira benar atau salah? Nah, bukan dari kita, kamu salah. Tidak. Ekstrinsik yang muncul, bukan intrinsik. Biarkan dia yang ngomong, saya salah. Nih, menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa salah yang jelas kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan. Nih, posisi kontramanajerial, menyelesaikan masalah sedang dihadapi murid dilakukan dengan proses dialog yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Inilah yang namanya restitusi. Tadi langkahnya ada 3 tadi. Pertama, apa? Stabilkan dulu identitasnya. Terus selanjutnya setelah menstabilkan identitas, stabilkan identitas itu adalah dengan cara tadi. Enggak apa-apa sih nak, bapak juga pernah kok. Bapak juga pernah di posisi kamu. Boleh kata itu. Kamu salah wajar sih nak, ya kan kamu baru umur segini. Enggak apa-apa. Stabilkan dulu. Intinya siswa datang itu dengan emosi atau dia stabilkan dulu identitasnya, buat dia merasa tenang dulu. Jangan dia udah tahu dia salah, sampai di sana salahin lagi. Ya, tadi nggak ada muncul di sana, restitusinya nggak muncul. Yang ada kita hanya menghukum. Nah, ini ya, ini validasinya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nah. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati menyayangkan keyakinan? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan di dalam merestitusi siswa. Ini sudah. Nah, harapan murid menjadi lebih kuat, membuka wawasan, murid semakin percaya diri. Oke, terakhir Bapak Ibu semuanya ya. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merevisi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau menjadi manajer yang menuntun. Nah ini, murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun murid, bukan membuat. Kita hanya menuntun. Ya, tugas seorang pendidik itu hanya menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Ya, jadi tidak ada di sana kita mewajib, kamu wajib, tidak. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, ini saya rasa lumayan bagus kalau kita bersama-sama berusaha menerapkan ini. Harapan saya setelah mendapatkan, kita bersama-sama, saya juga mendapatkan materi ini di CGP, saya sudah ibaratnya berbagi dengan teman-teman. Harapan budaya positif di sekolahan kita itu bisa tercipta. Dengan pertama yaitu, ayo kita selaku guru bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu yang berisikan tentang hal-hal baik ya, yang disepakati bersama-sama. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada materinya lagi.
karena nggak bisa disampaikan semua di sini, banyak sekali materinya. Untuk tahap-tahapan membuat keyakinan kelas nanti bisa di belakang, kita bisa ngobrol. Yang penting, ayo sama-sama kita ciptakan generasi emas yang katanya 2035 ya. Itu tujuan salah satu pendidikan ya. Jadi terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Buat Pak Rasid ada tambahan? Terima kasih. Sebelum diakhiri Pak Asmi, melihat dari paparan Pak Asmi tadi, memang budaya positif ini kalau kita laksanakan beneran memang luar biasa dampaknya. Tetapi Pak Asmi perlu dipahami bahwa untuk merubah dari pola hukuman ke konsekuensi saja kita memang masih berat jujur saja. Memang benar kata Pak Asmi, rata-rata kita masih pola hukuman. Nah sekarang apalagi mau ke restitusi, kita masih kemungkinan besar kita masih berawal ke konsekuensi. Jadi itu mungkin secara kolaborasi yang disampaikan Pak Asmi, nanti kita buat konsekuensi yang sederhana dulu. Artinya kita belajar membuat konsekuensi keyakinan yang mendasar dan sederhana. Karena kita tahu sendiri karakter anak-anak kita ini seperti yang disampaikan Pak Lintang tadi, budaya pendidikan di lingkungan keluarga kadang-kadang lebih kuat daripada pendidikan di sekolah. Jadi kadang-kadang sekolah ini kewalahan kalau sudah lingkungannya terbentuk di keluarga seperti itu. Mau kita rubah di sekolah sudah sangat berat. Jadi kita ciptakan keyakinan yang sederhana Pak Asmi supaya bisa kita terapkan. Mungkin itu Pak Asmi sebagai tambahan evaluasi dari yang saya berikan Pak Asmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rasid ya. Sebenarnya gini, Bapak izin ini sebentar Pak ya. Sebenarnya tujuannya bukan kepada membuat ini. Apa ya? Hal yang diharapkan itu pertama adalah ayo sekolah ini membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, kita buat di dalam melaksanakannya itu kita tidak lagi menggunakan hukuman dan konsekuensi. Setelah ada keyakinan, contoh ada pelanggaran di siswa, kita restitusi, bukan kita hukum. Caranya tadi contoh kita udah ini kan masih bingung nih mau ngomong dari mana, karena memang kita startnya belum ada. Startnya adalah dari membuat keyakinan. Kita buat dulu keyakinan kelas yang ada di lingkungan SMP 30 itu. Setelah ada keyakinan kelas, baru kalau ada siswa yang melanggar, kita merestitusi, bukan lagi kepada hukuman dan konsekuensi. Karena tadi efek dari hukuman dan konsekuensi itu ternyata buktinya sampai detik ini kurang efektif. Ya, karena siswa itu munculnya dari ekstrinsiknya, dia melakukan ekstrinsik, bukan melakukan karena intrinsik. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu semuanya ya. Kok dari stopnya Mas? Benar Pak? Oh, bukan dari stopnya. Ini kan? Coba. Ya, paling terakhir penutup. Saya tutup dengan kita bersama-sama menonton video. Ini adalah video bagaimana cara merestitusi siswa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan Oke, demikian Bapak Ibu ya video yang bisa saya putar. Intinya segitiga restitusi itu adalah proses dialog kepada siswa di dalam menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada dirinya untuk merubahnya. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.